Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Hadirin wal hadirat sidang Jalsah Salanah Tasakkur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dilaksanakan di daerah Jabar 7, baik di titik kumpul Nagrag ataupun titik kumpul Wanasiga. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bisa melaksanakan Jalsah Salanah yang kita nantikan dalam peringatan 100 tahun Tasakkur Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan daras subuh berkenaan dengan Ristanata, membangun benteng akidah dan menjamin tarbiyatul aulad, peluang dan kesadaran diri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, ada satu cerita ya, di mana ada petani yang sedang menanam satu bibit pohon. Ya. Ditanam etak bibit pohon teh. Ya. Bibitna teh bibit nu sae, bibit nu alus. Nah, kumargi tos aya bibit nu sae, bibit nu alus, petani ieu teh bungah, seneng. Nah, ditanamlah bibit itu. Dan ketika bibit itu ditanam, merasa sudah sukses, sudah berhasil. Setelah itu bibit itu tidak diperhatikan. Nggak disiram, nggak dikasih pupuk, nggak diperhatikanlah pertumbuhannya. Kinten-kinten Bapak Ibu aya bibit pohon anu sae tapi ente dirawat, ente dipelihara. Bibit itu akan menjadi pohon yang berbuah dengan baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Itulah juga mungkin salah satu pandangan kita tentang Ristanata. Setelah anak-anak kita menikah sesama Ahmadi, hati senang, hati bunga, ya. Tetapi setelah itu tarbiyat tentang keluarga jemaat yang baik kurang diperhatikan, sehingga buah-buah rohaninya tidak kita dapatkan. Di satu sisi memang betul kita sebagai orang tua, kita sebagai hudam lasnah harus memiliki niatan, doa dan upaya untuk mendapatkan jodoh-jodoh sesama Ahmadi. Hati senang, hati bungah mendapatkan jodoh sesama Ahmadi pastinya. Tetapi Ristanata tidak cukup
hanya menikahkan sesama Ahmadi. Setelah itu Hudam, Lajnah yang menikah sesama Ahmadi itu harus memahami bahwasanya mereka itulah murid-murid Imam Mahdi, murid-murid Masih Maud, sehingga betul-betul harus memperhatikan ajaran Masih Maud alaihissalam dalam membina keluarga. Agar apa? Agar seperti pohon tadi, setelah mendapatkan bibit yang bagus, pohon itu harus disiram dan dipupuk agar buah-buah rohaninya kita dapatkan. Semalam saya menyimak bapak-bapak, ibu-ibu, perbincangan senior-senior saya yang begitu luar biasa. Memperbincangkan antara pernikahan dan perceraian. Jadi ya, yang saya simak saat ini itu ada kejar-kejaran jumlah yang menikah sesama jemaat dan yang perceraian sesama jemaat. Ya. Bahkan ada data ya. Angka perceraian itu tinggi. Ya. Di satu sisi angka pernikahan malah menjadi agak rendah. Nah, artinya apa Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jasa salana sekalian? Bahwasanya tentu kita berharap Hudam, Lajnah menikah ya, sesama murid-murid Imam Mahdi, bukan hanya mengucapkan ijab qabul, ya, bukan hanya walimatul ursi, tetapi setelah itu bahtera rumah tangga yang panjang, yang penuh dengan ujian-ujian, diisi, dihadapi dengan ajaran-ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menghasilkan buah-buah rohani, menghasilkan murangkalih ya, anak-anak Ahmadi yang soleh. Lalu apa yang harus kita perhatikan agar bahtera rumah tangga yang ada di dalam jemaat ini betul-betul bisa kuat di dalam menghadapi segala ujian dan harapannya tentu menghasilkan anak-anak yang soleh. Satu adalah kesadaran yang menikah itu bukan sekedar seorang suami atau seorang istri, tapi seorang hudam, muridnya Masih Maud alaihissalam. Seorang Lajnah, muridnya Masih Maud alaihissalam. Jadi pertama kesadaran yang menikah ini sama-sama muridnya Masih Maud alaihissalam. Agar apa? Agar pernikahan tersebut, bahtera rumah tangga tersebut diisi dengan doa-doa. Ya. Agar ketika menghadapi ujian-ujian bahtera rumah tangga diisi dengan akhlaknya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sehingga ketika ombak begitu tinggi dan kuatnya, dengan doa dan ajaran-ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam, kita berharap bahtera rumah tangga itu bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi pertama itu sama, keluarga daripada suami, keluarga daripada istri juga harus sadar
bahwasanya ini adalah dua keluarga yang menikahkan anak-anaknya yang sama-sama keluarga murid-murid Masih Maud alaihissalam. Kenapa? Karena juga ketika bahtera rumah tangga ada ujian-ujian, terkadang ya keluarga besar bukannya menguatkan tetapi melemahkan. Ya. Memang betul ya, di dalam Islam perceraian itu diizinkan. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu ya. Tetapi apa yang disampaikan? Perceraian memang sesuatu yang diizinkan dalam Islam. Tetapi begitu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu unik Bapak Ibu. Satu sisi mengizinkan, tapi sisi lain membenci, tidak menyukai. Maksudnya apa? Agar ketika menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga kita sadar ya. Jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit hula, dikit-dikit neangan deui lah nu alus. Gitu. Jadi pertama ini adalah kesadaran pernikahan murid-muridnya Masih Maud alaihissalam. Yang kedua adalah kejujuran. Ya. Jadi disampaikan dalam Al-Quran, qulu qaulan sadida. Sampaikanlah perkataan-perkataan yang lurus, yang jujur. Ya. Kejujuran adalah satu pondasi yang sangat penting di dalam rumah tangga jemaat. Bapak Ibu anu bapak-bapak ayeuna di Nagrag ningali masjid ieu 3 lantai sae alus. Tetapi megahnya, bagusnya masjid ini tidak berarti jikalau pondasinya keropos. Jadi masjid ieu teh tos alus lah, tos sae. Ya. Tapi pondasinya keropos, nggak ada artinya. Dikasih gempa dikit rubuh. Da pondasina keropos, lemah. Nah, pondasi akhlak yang paling penting adalah kejujuran. Baik pihak suami, baik pihak istri harus betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Dan itu diawali dari ta'aruf. Kejujuran diawali dari ta'aruf. Makanya kan dalam ayeuna dalam situs Ristanata online ada keterangannya, tinggi badan, berat badan, gitu kan? Ada keinginan gitu. Jadi ada pengen mencari seperti apa, ya. Jadi laki-laki itu harus jujur di sana menyampaikan. Tinggi badan 180, berat badan 81, kulit putih, hidung mancung, ya, penghasilan sekualitas manajer. Wah, siapa yang nggak tertarik? Begitu didatangin, geningan bukan Nicholas Saputra ini mah. Ya. Nah, jadi kejujuran itu harus dari awal, dari masa ta'aruf, pihak suami, pihak calon, ya, pihak hudam harus jujur, pihak lajnah harus jujur. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, ternyata diawali dari ketidakjujuran sebelum menikah. Gitu. Datang, ya,
suami, calon suami. Memberikan janji-janji yang luar biasa. Memberikan hadiah yang luar biasa. Ternyata ya, hadiah-hadiah tersebut menang utang. Beres nikah teh langsung bayar cicilan. Ya. Nah, jadi makanya sekarang di dalam Ristanata ada program pernikahan sederhana. Ya. Salah satunya adalah pernikahan lewat jalsah. Jadi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak belum menikah, sekarang menikah mudah, menikah murah, cukup didaftarkan di jalsah salana. Dan dinikahkan di jalsah salana mah enak Bapak Ibu. Panggungna tos aya tuh. Terus aya panggungna. Teu pesen deui panggung teh. Aya panitia nu damel panggung teh. Karpetna tos aya. Sound system sae tuh. Di jasa salana mah menikah aya live streaming. Belum tentu Bapak Ibu menikahkan dengan modal sendiri aya live streaming. Di jasa mah aya live streaming gitu. Konsumsi kumaha Bapak dinikahkan di jalsah tos aya. Konsumsi ti panitia. Gitu. Terus nandai fotografer kumaha tuh fotografer aya. Tamuna kumaha seueur tamuna mah 3.500. Sok kurang naon deui. Ya. Jadi kejujuran seringkali dikorbankan karena ingin terlihat wow. Ya, ingin terlihat wah. Ya. Makanya sekarang aya program pernikahan sederhana. Untuk apa? Salah satunya agar nilai kejujuran tidak dikorbankan sekedar karena gengsi. Ya, kadang-kadang kejujuran teh dikorbankan karena gengsi. Jadi para suami harus punya prinsip. Saya laki-laki boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dan di mana-mana istri itu perempuan nggak ada yang senang dibohongin. Sakali we bapak nggak bohong, Allah seumur hidup diinget-inget ku istri teh. Da istri mah ari masalah kekurangan suami, ingatan tajam. Gitu. Ya. Nah, jadi pertama adalah kejujuran. Pernikahan harus diawali dengan kejujuran dan dijalankan dengan kejujuran. Nah, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kita bisa salah, tapi jangan sampai berbohong. Apalagi di zaman ayeuna anu masalah tipu menipu teh tos biasa. Ya. Jadi ada yang menyampaikan zaman ayeuna mah mun jujur teh ajur. Mun jujur teh hancur. Ya. Kita harus prinsipnya berbeda sesuai dengan petunjuk Hazrat Masih Maud alaihissalam. Barang siapa yang tidak jujur, maka Allah Ta'ala tidak akan menjaga orang tersebut. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menjaga orang yang tidak jujur? Ya. Nah, itu pertama Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Hudam lasna.
Awali pernikahan dengan kejujuran dan hadapi isi pernikahan bahtera rumah tangga dengan kejujuran. Nah, berikutnya setelah kejujuran itu apa? Tanggung jawab. Ya. Jadi ketika menikahkan, wali perempuan, saya nikahkan anak saya kepada si fulan dengan mas kawin 1 kilo emas. Genah pisan eta mah mahar 1 kilo emas. Ya. Dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Terus dalam urus tanah, saya serahkan ya anak gadis saya yang saya rawat dari kecil dengan kasih sayang kepada Anda. Nah, dalam hal ini para suami harus sadar petunjuk Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki teh pelindung, pemimpin, pembina untuk kaum perempuan. Jadi setelah menikah teh harus tanggung jawab. Saya sudah mengambil anak gadis dari satu keluarga yang dari kecil dirawat dengan kasih sayang. Maka saya harus tanggung jawab lahir dan batin. Jadi laki-laki, kehormatan laki-laki ada di dalam tanggung jawabnya. Laki-laki harus bekerja keras ya, untuk membeli skincare istri. Ya, dah. Sekarang mah unik Bapak Ibu. Saya kan bina anak-anak Al-Wahid ya. Ngobrol lah dengan anak-anak. Satu kali ngobrol dengan para lajnah. Coba sekarang kita lihat pengeluaran apa yang bisa kita kurangi. Ya. Jadi lagi bahas tentang tahrik jadid hidup sederhana. Apa pengeluaran yang bisa dikurangi? Ditulis. Jajan sabraha sehari 10.000 Pak. Ayak nu 15.000. Oke lah ambil 10.000. Jajan sebulan 300.000. Oke. Kedua, apalagi pengeluaran? Langsung Pak, kedua teh skincare sekarang mah. Setelah jajan mah skincare sekarang mas. Pak, 2 skincare gitu. Berapa skincare? 200.000 sebulan. Nah, terus gini. Wah, ini kayaknya kita bisa kurangi anggaran skincare dari 200 menjadi 70.000. Wah, Pak, mending saya ngurangin jajan daripada ngurangin skincare mah. Lebih baik perut lapar asal wajah bening. Ya, itu mah guyon lah. Jadi kembali lagi, suami itu harus tanggung jawab. Karena dalam pernikahan ada kebutuhan. Bukan masalah besar kecilnya. Yang penting adalah tanggung jawabnya, upayanya. Kehormatan suami bukan besar kecilnya. Karena besar kecil itu juga ada rizkinya. Ada yang dikasih rizki besar, sedang, ada yang dikasih rizki biasa. Tapi yang penting adalah tanggung jawab. Ya. Jadi lelaki mah harus tangguh. Ya. Nah, jangan kerja dikit, dimarahin atasan dikit, resign. Ya. Kalau bahasa anak muda sekarang mah, aduh, bos saya mah toksik. Ya. Saya tidak mendapatkan mental health. Jadi aku maha 2 hari kerja resign. Aya nama aya Bapak Ibu cerita-cerita gitu teh. Seminggu kerja resign. Diomelan ku atasan saeutik resign.
Satik-ketik teh resign, puguh nean gawean teh hese. Satik-satik resign. Gitu. Nah, jadi kedua teh harus tanggung jawab. Yang ketiga apa? Qanaah. Nah, setelah suami tanggung jawab, berupaya, berikhtiar, ya. Setelahnya istri dan anak-anak harus qanaah. Naon qanaah teh Bapak Ibu? Menerima dengan syukur apapun yang Allah Ta'ala rizkikan setelah kita berikhtiar. Ini mau kejujuran, tanggung jawab, qanaah, semuanya menjadi bahan agar kita menguatkan pernikahan. Ada kasus perceraian karena diawali ketidakjujuran. Ada kasus perceraian karena suaminya malas bekerja, tidak tanggung jawab. Banyak juga kasus perceraian karena istrinya tidak qanaah. Ya. Nah, jadi dalam rumah tangga tuh harus qanaah. Suami sudah pergi bekerja, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Maka setelah berikhtiar dengan sekuat tenaga, berapapun yang didapatkan, istri dan anak-anak harus qanaah. Menerima dengan syukur berapa yang didapatkan. Karena kalau tidak qanaah, rumah tangga bisa pecah. Ya. Jadi harus qanaah. Nah, tapi kan zaman sekarang memang tantangannya berat Bapak Ibu. Ya panginten hari zaman bapak-bapak anu ayeuna tos 50 60 ya. Enggak terlalu menjamani yang namanya TikTok, Instagram dan kawan-kawan. Da ayeuna mah zaman Instagram Bapak Ibu. Ya. Kerdahar di imah. Daharna teh enak sebenarnya teh. Jeung orek tempe. Buka Instagram, ningali video dahar di restoran anu mewah. Aduh, pertama makan orek tuh terasa nikmat. Tapi begitu Instagram dibuka, wah, artis A, ya, artis Atta Halilintar misalkan. Makan di restoran yang mewah. Minumannya aja 500.000. Mulai eta teh orek tempe anu awal rasanya gurih jadi pahit. Dahar teh orek tempe jeung orek tempe weh. Gitu. Tenang neng, isuk mah daharna jeung rendang. Isukna dahar jeung rendang, tapi capna Indomie. Kok daharnya jeung rendang sih, Kang? Daharnya jeung rendang tapi cap Indomie. Santai neng, sore nanti daharna jeung soto Lamongan. Wis. Merekna Indomie teh Kang. Moal ge mah sore, moal Indomie merekna mah. Soto Lamongan. Wah, alhamdulillah. Merekna mie sedap. Jadi nama mun hoyong rendang, hoyong soto Lamongan, hoyong ramen gampang. Ya, cap Indomie. Jadi harus qanaah. Urang teh kedah belajar, harus belajar dari orang tua kita. Kumaha orang tua urang teh boga anak 10 tiasa sakola sadayana, tiasa hirup sadayana, tiasa kuliah.
sadayana. Ayeuna mah boga anak hiji ge. Mini hese. Suami kerja, istri kerja, anak satu. Nah, eta tadi bere adik deui. Aduh. Mahal ayeuna mah susuna mah. Mahal pampersna. Sekolahna mahal. Ya memang betul kehidupan sekarang mah lebih kompleks. Tapi keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala akan menganugerahkan rizki kepada hamba-hambanya yang soleh teh harus ada. Jadi kita belajar qanaah dari orang tua kita. Keyakinan Allah Ta'ala menganugerahkan anak kepada kita pasti aya rizkina. Pasti moal lapar. Pasti bakal sekolah. Nu penting teh orang tua tanggung jawab. Anu penting kudu nguatkeun doa. Ya. Jadi qanaah ini penting. Wahai para wanita, janganlah menuntut suamimu berlebihan setelah dia bekerja keras. Wahai para istri, syukurilah rizki yang didapatkan untuk keluarga lewat suamimu setelah suamimu bekerja keras. Jadi setelah suaminya bekerja keras, kita harus bersyukur. Ya, gitu. Nah, kalau 3 aspek ini betul-betul diperhatikan, wah udah lebih kayaknya. Kalau aspek ini sudah diperhatikan, ya 4 berarti ya. Hiji, harus yakin, ingat, da ieu mah murid-muridna masih Maud alaihissalam, murid-murid Imam Mahdi alaihissalam. Jadi doa sareng ajaran Imam Mahdi teh kedah urang imut, kedah urang inget dan amalkan. 1, ya, keyakinan muridnya masih Maud. Yang kedua, ya, adalah jujur. Barang siapa yang jujur Allah Ta'ala akan jaga. Gitu ya. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, qanaah. Kalau 4 aspek ini betul-betul diperhatikan, insya Allah angin, badai di dalam rumah tangga tidak membuat kapalnya tenggelam. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau sudah berpisah, yang menjadi korban itu anak-anak. Ya. Anak-anak yang akan jadi korban. Karena anak-anak tidak mendapatkan keluarga yang utuh, hatinya retak. Kalau di Jawa itu, istri itu namanya garwo. Garwo itu sigarane nyawa. Ya, sigarane nyawa. Belahan nyawa. Jadi falsafahnya gini Bapak Ibu. Kalau kita sudah menikah, setengah jantung suami ada di istri. Setengah jantung istri ada di suami. Jadi kalau kita yakin setengah jantung kita ada di istri, mau pisah mikir-mikir. Kumaha orang boga jantung mun setengah. Moal kuat menghadapi kehidupan. Istri juga sama. Setengah jantung saya ada di suami. Karena garwo sigarane nyawa. Nah, sehingga ujian-ujian rumah tangga itu akan kuat. Dan terakhir, biar pernikahan langgeng kuat,
Ulah loba teuing ningali Instagram jeung TikTok. Ya. Ningalina teh YouTube MTA Indonesia. Khutbah huzur nu ditingali teh. Ceramahna Pak Bilal, Pak Saiful Uyun di MTA ditingali. Ari ningali artis-artis malah naon we ge rasane kurang. Ya. Hadirin wal hadirat sidang dars subuh, sidang salat subuh, jasa salanah tasakur Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini panitia lupa, saya udah lebih 10 menit ya. Dan waktu saya cuma 20 menit. Kita alhamdulillah bersyukur di hari terakhir jasa salanah ya, 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kita bisa laksanakan sampai hari terakhir. Ya, walaupun dengan segala dinamika yang ada. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pasangan-pasangan lasnah hudam yang soleh. Menganugerahkan kepada kita dari pernikahan itu anak-anak yang soleh. Sehingga kita memiliki anak cucu keturunan jemaat yang mukhlis. Demikian wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami sampaikan kepada Bapak Maulana Mawahibur Rahman yang telah menyampaikan darah subuh, membangun benteng akidah dan menjalin tarbiyatul aulad, khususnya dalam masalah ristanata. Sedikit disampaikan bahwa beliau ini adalah mubalik pembina di Yayasan Pendidikan Al-Wahid. Jadi untuk bisa berkenalan lebih lanjut, mungkin bapak-bapak ibu-ibu nanti bisa di belakang ya Pak ya. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu sidang jalsah yang berbahagia, saya akan menyampaikan pengumuman dan permohonan doa yang tidak bisa disampaikan tadi sebelum salat subuh. Untuk permohonan doa, yang pertama senantiasa kita panjatkan doa untuk kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dari tugas-tugasnya Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Yadahullah Ta'ala bin Nasil Aziz. Seterusnya untuk kesehatan dan kesuksesan para mubaligh yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Permohonan doa yang bisa disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Yang pertama dari Ibu Raisah Amatus Salam Bibisono dari cabang Ciamis, Jabar 8, ingin permohon doa. Yang pertama, berilah saya dan keluarga saya kesehatan yang baik, kecerdasan yang tinggi, masuk ke universitas yang diinginkan, mudahkan saya dan keluarga saya dalam mengerjakan setiap urusan. Jadikanlah saya dan keluarga saya seorang Ahmadi yang mukhlis, saleh dan soleha. Selanjutnya mohon doa untuk Ibu Ucah, anggota Lajnah Jemaah Citeguh. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna di usia lanjut. Selanjutnya untuk Ibu Sajaro, Bapak Udin, Bapak Dudi dan Bapak Ridwan. Mohon doa untuk kemajuan jasmani dan rohani. Selanjutnya untuk Bapak Ade Yuliandi sekeluarga Jemaat Nagrak, mohon kesehatan jasmani dan rohani. Seterusnya untuk Ibu Lela cabang Kawalu, permohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya untuk Bapak Amas sekeluarga, anak, mantu, cucu, semoga diberi kesehatan yang sempurna, dimudahkan segala urusan. Selanjutnya untuk Bapak
Maman Suryaman sekeluarga untuk kesehatan lahir dan batin. Selanjutnya untuk Bapak Didi Setiadi sekeluarga cabang Wanastigara Wetan, permohonan doa yang pertama untuk kemajuan jasmani dan rohani, kesuksesan dalam pekerjaan bagi keluarga. Yang kedua, mohon doa khusus untuk kedua putri saya yang sedang menempuh studi akhir supaya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Seterusnya untuk Bapak Dudu Abdullah sekeluarga, permohonan doa untuk kemajuan jemaat dan kemajuan lahir batin keluarga. Selanjutnya untuk Bapak Dedi Kusniadi cabang Parigi, permohonan doa istri dan anak supaya menjadi anggota jemaat. Amin. Untuk Ibu Tuti jemaat Citeguh, permohonan doa untuk kesehatan, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin. Seterusnya untuk Bapak Ahmad Zuaini cabang Wanastigara Wetan, permohonan doa untuk kemajuan rohani dan jasmani sekeluarga dan kelancaran ekonomi. Seterusnya ada permohonan doa dari Mai cabang Indihiyang, permohonan doa untuk kesehatan dan kesembuhan. Selanjutnya untuk Bapak Hamdan dari Kecamatan Lengkong, Bandung yang melakukan pembaiatan bersama jemaat lokal yang bergabung ke jemaat lokal Babakan Sindang Kecamatan Singaparna bersama Bapak Anang dari Kecamatan Cineam yang berhalangan hadir jalsah salam kepada seluruh anggota jemaat di Desa Tenjawaringin. Permohonan doa sebagai mubayin baru, keduanya diberikan kelancaran segala cita-cita sekaligus dikuatkan iman, diteguhkan ketakwaan sesuai pedoman Jemaat Ahmadiyah. Selanjutnya permohonan doa dari Bapak Ijan cabang Nagrak, permohonan doa untuk anak keturunan supaya menjadi Ahmadi yang aktif, taat, dan berkhidmat kepada jemaat serta ada dimudahkan segala urusan. Seterusnya untuk Bapak Kosim cabang Wanastigara, permohonan doa untuk kesehatan. Selanjutnya untuk Bapak Dudun Burhanuddin cabang Nagrak, permohonan doa untuk kemajuan lahir batin dan anak keturunan supaya menjadi anak yang soleh-solehah serta mengkhidmati kepada jemaat. Selanjutnya untuk Bapak Iwan Kusmawan, Oktaviani Suci, Sensi Aprilia Mirjani, dan Kaila Nur Fatimah cabang Wanastigara Pusat, permohonan doa agar diberikan kesehatan dan batin dan anak-anak menjadi anak salehah, berbakti kepada orang tua serta menjadi Ahmadi yang hakiki. Irfan Mulyana cabang Sukasari, permohonan doa semoga yang diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi atlet poli. Seterusnya untuk Ibu Esin cabang Wanastigara Pusat, permohonan doa agar diberikan kesehatan. Seterusnya untuk Ibu Aat Atikah cabang Nagrak, permohonan doa untuk kesehatan. Selanjutnya untuk Ibu Rahma Kudsiyah Jemaat Sukasari. Seterusnya untuk Ibu Popon Jemaat Sukasari, semoga diberikan kesehatan yang sempurna. Bapak Wahyudin sekeluarga Nagrak, permohonan doa semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Bapak Muhammad Firhan Wanastigara Wetan, doa kesehatan istri yang sedang mengandung. Seterusnya untuk Bapak Ib Saripudin Nagrak, permohonan doa untuk anak-anaknya yang sedang sakit, Nida Nur Saripah di Batam dan Nopi Hanifah, semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk Saudara David Taswir Ahmad Nagrak, permohonan doa semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi skripsi S1. Seterusnya untuk Bapak Odin dan Ibu Ito Jemaat Cigunung Tilu, permohonan doa semoga diberikan kesehatan yang sempurna. Seterusnya untuk Saudara Daniel Ahmad Wanastigara,
Permohon doa diberikan kelancaran segala urusan dalam hal pendidikan maupun kesehatan, sekaligus untuk siswa-siswi Al-Wahid agar diberikannya nilai yang memuaskan dari hasil ujian. Selanjutnya mohon doa untuk keluarga Rosita cabang Tasikmalaya supaya diberi kesehatan lahir batin, lancar segala urusan, lancar untuk pendidikan anak-anaknya. Seterusnya dari Bapak Asep Rafiq Tasikmalaya, mohon doa untuk kemajuan jasmani dan rohani bagi keluarga dan anak-anak. Seterusnya permohonan doa dari Ibu Ida cabang Kalipucang, yang pertama untuk suami supaya diberikan kekuatan, kesehatan dan selalu diberikan kemudahan di dalam bertabligh. Yang kedua untuk anak-anak yang sedang ujian semoga diberikan kelancaran. Seterusnya dari Ibu Nani Sumarni Nagrak diberikan kesehatan dan kelancaran usaha dalam menjalankan tugas akhir. Seterusnya dari Ibu Ilah Nagrak, dari Raisa Amatur Rasidah Nagrak, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Seterusnya dari Ibu Lucy cabang Singaparna, mohon doa untuk anak saya Aisyah Nur Hidayatunisa, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam pendidikannya. Selanjutnya merupakan pengumuman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta jalsa yang ada di titik Nagrak maupun Wanasigira. Untuk acara selanjutnya merupakan acara istirahat atau persiapan sesi keempat. Selanjutnya nanti tepat pukul 7 sampai 8.15 menit dengan waktu 1 jam 15 menit waktunya sarapan. Kita kembali pada pukul 8.15 menit dengan acara sesi keempat. PIC acara Bapak Dadan Ardiana, Amirda Jabar 8, supaya disiapkan. Yang pertama tilawah Quran dengan terjemah bahasa Indonesia oleh Bapak Ataul Kudus, Ketua Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya. Selanjutnya najem atau syair berbahasa Urdu oleh Bapak Dedus Lihoko. Beliau merupakan salah satu guru dari SMA Al-Wahid. Selanjutnya di sesi kelima pada pukul 10 tepat kita memasuki sesi penutupan tilawah Quran dan terjemah bahasa Indonesia ini terpusat. Selanjutnya najem syair berbahasa Urdu juga terpusat. Selanjutnya pada pukul 10.15 sampai 11.00 selama 45 menit pemberian apresiasi kepada siswa-siswi Ahmadi berprestasi dan pemenang lomba rohani. Ini akan dilaksanakan secara paralel di titik Nagrak dan Wanasigira. Selanjutnya pada pukul 11 sampai 11.25 pidato ke-9, judul pidato memperbaharui janji setia baiat untuk pengorbanan, persatuan dan kemajuan jemaat, ini terpusat. Selanjutnya pada pukul 11.25 sampai 11.55 salat zuhur dijama dengan asar dengan imam Bapak Maulana Dede Ataul Haq, muazin Saudara Ijaz Ahmad. Itu mungkin acara di hari terakhir. Dipersilahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, ada waktu sekitar 1,5 jam lebih untuk mempersiapkan diri masing-masing. Nanti tepat pukul 7 sarapan. Seperti biasa untuk para mubaligh diharapkan bisa berkumpul di ruangan rumah misi sekarang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.